Hai semuanya. Jadi kali ini aku mau mempresentasikan tentang apa itu keamanan data dan informasi dan apa saja perkakas untuk melindunginya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Nujia Lizmi, aku dari kelas 9B dan aku sekolah di SMPN Negeri 21 Kota Bandung. Jadi, keamanan data dan informasi itu adalah keamanan secara fisik, yaitu perlindungan terhadap gedung, orang, organisasi, atau negara dengan objek fisik seperti dinding, kunci, dan pengawasan. Data yaitu bentuk yang dapat diperoleh oleh komputer, seperti teks, angka, suara, video, bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Informasi yaitu hasil prosesan data yang memiliki makna. Informasi harus akurat, tepat waktu, relevan, dapat dikelola, dan memiliki tujuan. Dan ada tambahan lagi, yaitu cyber security. Apa sih itu cyber security? Cyber security adalah keamanan informasi di internet yang mencakup aspek manusia, hukum, etika, kebijakan, dan hubungan antar negara. Lanjut. Yang pertama yaitu kejahatan di dunia digital. Dan di dunia digital terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu A. Evolusi peretasan atau bisa kita sebut adalah hacking. Jadi hacking ini terbagi menjadi 3 era, yaitu era pertama peretasan untuk kegembiraan dalam pemrograman. Hacker awalnya bermakna positif, ahli komputer yang kreatif dan ingin menemukan celah teknologi untuk belajar serta berinovasi. Banyak dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Hasilnya membantu memperbaiki sistem keamanan, misalnya celah pada iPhone yang membuat Apple meningkatkan sistemnya. Ada konsep hackathon, yaitu kegiatan inovasi maraton dalam pengembangan perangkat lunak atau hardware. Era kedua, munculnya sisi gelap peretasan pada tahun 1980-an. Hacker mulai melanggar etika dan hukum, seperti penyebaran virus, pencurian data, vandalisme digital. Peretasan dianggap sebagai pembobolan tidak sah pada sistem. Contoh kasusnya seperti peretas Jerman membobol sistem militer US dan menjual data ke Uni Soviet. Kisah dalam The QCar Age. Dan Indonesia memiliki DSSN untuk menangani keamanan sistem nasional. Era ketiga yaitu peretasan berskala global. Contoh serangan besar yaitu seperti Melissa pada tahun 1999 menginfeksi 20% komputer di dunia. Dan I Love You pada tahun 2000-an. Merusak file, menyerang perusahaan besar, pemerintahan US dan Inggris, penyebaran kerugian hingga 180 triliun rupiah. Sasaran meluas ke smartphone, m-banking, dan e-commerce. Media sosial menjadi area rawan penipuan seperti palsu, malware dari konten Unpan seperti diskon video pornografi. Dan industri keamanan informasi berkembang untuk melawan ancaman peretas. Lanjut ke B. Perkakas peretas. Peretas menggunakan berbagai tools atau malware untuk melakukan aksi kejahatan digital. Berikut jenis-jenisnya.
Yang pertama yaitu virus. Malware yang menempel pada program lain dapat mereplikasi diri, merusak atau mengubah file, menyembunyikan data, hingga mengirim email otomatis, menyebar saat program terinfeksi dijalankan. Kedua yaitu worm. Mirip virus tapi tidak perlu menempel pada program lain. Menyebar otomatis dengan memanfaatkan kelemahan sistem jaringan. Contohnya yaitu Converge pada tahun 2008 yang menginfeksi jutaan komputer hingga kamera kepolisian US. Ketiga yaitu Trojan Horse. Tampak seperti program aman, tapi membawa malware tersembunyi saat dijalankan, melakukan aksi berbahaya seperti memasang virus, kirim spam, mencuri data. Keempat, rekayasa sosial atau bisa kita sebut social engineering. Teknik manipulasi manusia agar memberikan informasi penting seperti PIN, password, OTP. Modusnya seperti penyamaran sebagai teknis atau hadiah palsu atau penipuan online. Banyak kasus penjualan terjadi di Indonesia. Contohnya pada Januari sampai September 2020 terdapat 649 kasus. 5 yaitu phishing, mengetahui korban melalui email, telepon, atau teks dengan menyamar sebagai lembaga resmi. Korban diarahkan ke situs palsu untuk memasukkan data pribadi atau keuangan. Indonesia pernah digemparkan tahun 2001 dengan kasus situs online banking dipalsukan. Keenam yaitu farming, mengarahkan korban otomatis ke situs palsu dengan DNS telah dimanipulasi. Pengguna tidak sadar bahwa situs yang dikunjungi bukan situs asli. Ketujuh yaitu spyware, memata-matai aktivitas pengguna seperti keylogger atau pantau browser. Bisa mengaktifkan webcam tanpa sepengetahuan pemilik. Seperti kasus Miss Tense USA 2013 diperas karena spyware merekam aktivitasnya. Kedelapan yaitu ransomware, mengunci atau mengenkripsi data korban lalu meminta tembusan ransom dalam bentuk cryptocurrency. Banyak penyerangan individu dan perusahaan besar yang tidak punya backup data. Tahun 2018, 4.000 serangan per hari tercatat di US. Kesembilan yaitu backdoor, celah tersembunyi untuk masuk ke sistem tanpa otorisasi, bisa dibuat peretas atau sengaja ditanamkan dalam software. Kesepuluh yaitu botnet, yaitu kumpulan perangkat yang telah dikendalikan peretas melalui server pusat. Perangkat menjadi bot atau zombie dan dapat digunakan untuk serangan siber terkoordinasi, misal DDoS attack. Lanjut, yang kedua yaitu kerawanan di dunia digital. Banyak ancaman keamanan muncul karena kelemahan sistem operasi, jaringan internet, serta faktor manusia dan perangkat IoT. Pertama yaitu A. Kerawanan di sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux sangat penting karena mengatur perangkat keras dan aplikasi. Menyediakan fitur kemudahan, stabilitas, dan keamanan. Namun, sistem operasi sangat kompleks. Adanya bug atau celah keamanan patch. Pembaruan sistem.
terkadang tidak konsisten atau menciptakan celah baru. Celah inilah yang dimanfaatkan peretas untuk menyerang. B. Kerawanan di internet. Internet awalnya dibuat untuk penelitian dengan keterbukaan, bukan keamanan. Kerawanan utama. Pertama, keamanan situs web rendah. Banyak situs bisnis dan pemerintah tidak memiliki perlindungan yang baik. Kedua, rute internet tidak memiliki verifikasi. Update jalur jaringan bisa dipalsukan, sehingga risiko spionase dan pengalihan data ke negara lain. Ketiga, usaha kecil kurang perhatian terhadap keamanan. Hanya memakai antivirus gratis. Situs dibuat tanpa pertimbangan keamanan, menjadi sarang phishing, pharming, server botnet, dan lain-lain. Lanjut, C. Kerawanan pada sifat manusia dan LOT. Faktor manusia masih menjadi celah terbesar. Kurang hati-hati, seperti perangkat dicuri tanpa proteksi, tergiur fitur baru seperti abaikan keamanan, kesalahan pengguna seperti membuka peluang peretas, rekayasa sosial, perangkat Internet of Things (IoT) seperti smartphone, CCTV, smart TV, drone, mobil otonom, dan lain-lain. Masalah keamanan IoT banyak memiliki celah dan penyimpanan data sensitif. Bisa diretas dari jarak jauh, perlu pembaruan manual yang sering diabaikan pengguna. Contoh ancaman pada IoT dapat diambil alih kamera dan mikrofon. Lampu pintar feeling awal dapat dikendalikan peretas. Smart TV memantau aktivitas pengguna. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubah data menjadi kode agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain tanpa dikunci. Dekripsi dapat digunakan pada komunikasi jaringan dan penyimpanan data. Dahulu dianggap mahal dan berat secara komputasi, seperti sering tidak digunakan. Contoh kasus kelalaian enkripsi. Drone militer US diretas karena video tidak terenkripsi. TJX retail seperti jutaan data kartu kredit dicuri karena enkripsi lemah. Wi-Fi dapat enkripsi sangat beresiko. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram sudah memakai end-to-end. Utamanya menjaga kerahasiaan data agar tidak dibaca oleh hacker. Antivirus atau anti-malware melindungi perangkat dari virus dan malware. Cara kerjanya yaitu: pertama, memindai signatur tanda unik virus, cocok dengan database antivirus jika ada ancaman karantina atau hapus. Kedua, memantau aktivitas mencuri pada sistem, misal mengubah file sistem, memodifikasi banyak program. Virus dan antivirus selalu berkembang seperti pencuri versus polisi. Fungsi utamanya mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware. Ketiga, aplikasi terpercaya, trusted application. Sistem operasi memberi izin hanya pada aplikasi dengan sertifikat digital resmi. Contoh iOS Apple. Hanya aplikasi dari App Store. Jika fitur dinotifikasikan, contoh jailbreak, perangkat rentan virus dan peretas. Memastikan aplikasi benar-benar dari pengembangan asli. Alat
Otentikasi digunakan untuk memastikan pengguna atau situs web itu asli. A. Otentikasi web, browser atau add-on file situs aman. Bank menampilkan gambar khusus sebelum login, seperti meyakinkan bahwa situs itu asli, mencegah phishing atau pharming. B. Autentikasi pengguna, contohnya username, password, pertanyaan keamanan sistem mendeteksi perilaku login mencurigakan, digunakan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan pencurian data. C. Biometrik, berdasarkan data unik tubuh, sidik jari, wajah, retina, suara, DNA, banyak digunakan untuk smartphone, bandara, kantor, sekolah, teknologi perkembangan agar tidak mudah dipalsukan, lebih aman dari password karena tidak bisa dihafal orang lain. D. Autentikasi multifaktor, MFA, menggabungkan minimal 2 kategori berbeda. 1. Yang diketahui, password PIN. 2. Yang dimiliki, kartu debit, token ponsel. 3. Yang melekat pada diri, biometrik. Contohnya ATM, kartu. 3 ditambah PIN 1, login ke web. Password pertama ditambah SMS 3, keamanan jauh lebih kuat dibanding dengan metode itu saja. Dari saya, mohon maaf bila perkataan saya kurang jelas dan mohon maaf bila saya ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.